kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rianto Paulang dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil di Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Dengan dosen pengajar Encik Jumriyati Lembayang, SPD, MPD, dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa dialek. Yang kedua, ragam bahasa sosiolek. Yang ketiga, ragam bahasa fungsiolek. Yang keempat, ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Dan yang kelima, ragam bahasa baku dan tidak baku. Langsung saja, yang pertama, ragam bahasa dialek merupakan suatu ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok penutur bahasa yang mempunyai ciri-ciri relatif sama, serta diasosiasikan dengan geografis. Dialek terdiri dari dua jenis, yaitu dialek geografi dan dialek sosial. Bahasa daerah tersebut terus mengalami perkembangan karena terdapat banyak pengujar yang berbeda secara geografis atau perbedaan lapisan dan lingkungan sosial, hingga akhirnya terjadi perbedaan antara kelompok masyarakat bahasa satu dengan kelompok lainnya. Ragam dialek dapat muncul disebabkan oleh bahasa ibu penutur bahasa. Terdapat banyak dialek yang tersebar di Indonesia. Di antaranya dialek bahasa Indonesia Betawi, dialek Melayu Medan, Melayu Ambon, Melayu Palembang, dialek Batak Toba, dan dialek Batak Karo. Dan yang keempat, dialek bahasa Jawa Cirebon, bahasa Jawa Tegal, bahasa Jawa Solo, bahasa Jawa Semarang, bahasa Jawa Yogyakarta, dan bahasa Surabaya. Dan yang kedua ialah ragam bahasa sosiolek. Ragam bahasa sosiolek merupakan ragam bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Ragam bahasa ini berhubungan dengan masalah pribadi para penuturnya, seperti usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Sosiolek atau dialek sosial adalah variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial penuturnya. Dan yang ketiga ialah ragam bahasa fungsiolek. Ragam bahasa fungsiolek adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu disebut fungsiolek. Contoh, ragam bahasa penelitian, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa hukum, dan ragam bahasa militer. Fungsiolek yaitu ragam bahasa yang sistemnya tergantung situasi dan keadaan berbicara, yaitu peristiwa berbicara. Penutur bahasa, tempat berbicara, masalah dan dibicarakan, tujuan berbicara, media berbahasa, serta tulisan atau lisan, dan sebagainya. Nababan pada tahun 1984. Dan yang keempat ialah ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan menghendaki adanya orang kedua, teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulisan tidak mengharuskan adanya teman berbicara berada di depan. Di dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Sedangkan bahasa lisan merupakan bentuk komunikasi yang sering dijumpai pada manusia yang menggunakan kata-kata yang besar dan bersama-sama dengan berbagai macam nama yang diucapkan seseorang melalui organ mulut, dan karena penggunaannya melalui pengucapan, gaya bahasa ini memiliki intonasi dalam penggunaannya. Dan yang terakhir ialah ragam bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar,
seperti ejaan yang disempurnakan, tata bahasa baku, dan kamus umum. Sedangkan bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar tertentu. Ragam baku atau standar ialah salah satu di antara beberapa dialek suatu bahasa yang dipilih atau ditetapkan sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam semua keperluan resmi. Sebenarnya ada dua macam ragam bahasa baku, yaitu bahasa baku lisan dan bahasa baku tulisan. Ragam non baku adalah bahasa Indonesia yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Demikian penjelasan saya tentang beberapa ragam bahasa. Jika ada kesalahan kata yang salah diucapkan, kiranya mohon maaf. Dan saya mengajak buat teman-teman untuk dapat bergabung di universitas kami, terlebih khusus di Fakultas Teknik Sipil di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Jika teman-teman mau bergabung untuk menambah wawasan, silakan bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.